kita akan pakai dana luar negeri yang besarnya 1.760 triliun. My goodness, saya mau pingsan dan harus habis 2024. I need an explanation. Saya makanya kontak DPR nggak tahu sama sekali. Saya rasa ketika kita bicara RPRPS, kita memang tidak ke DPR. Tetapi bukan berarti ini tidak bisa diajukan ke DPR. Kalau masih berupa rancangan, saya rasa ini prosesnya masih jauh. Saya tidak membayangkan kalau itu seribuan triliun yang akan disampaikan, karena terus terang aja kalau kita melihat kondisi anggaran pertahanan kita dari tahun ke tahun, itu tidak pernah lebih dari 1% dari PDB. Terakhir, ini juga parah nih, yaitu intelligence spec. Jadi ada Intel yang mencari-cari apa sih spesifikasi apa sih yang diperluin gitu kan. Nanti dia biasanya korelasinya dari Mr. M ini. Kita rubah deh, dari sini pindah ke sini, pokoknya cocok-cocokin aja deh. Misalnya, namanya ini kita kasih kode lain deh. Misalnya barangnya bisa beli dari Cina nih. Contohkan saya drone lah. Anggap drone diperlukan. Dia akan beli yang si Mr. M ini atau Madam M lah, whatever. Itu akan beli, ya kan? Kemudian dia cocok-cocokkan speknya dan tambahin aja kata ID misalnya dari barang Cina itu, terus tempelkan yang bendera merah putih. Itu apa namanya kalau bukan penipuan? Jubir Prabowo kesal, anggaran alat pertahanan 1.760 triliun bocor. Kemenhan cari penyebar dokumen. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak menyesalkan tersebarnya dokumen rancangan peraturan presiden atau Perpres mengenai alat pertahanan dan keamanan Kemenhan dan TNI atau Alpahankam tahun 2020 hingga 2024. Dalam dokumen tersebut tertulis angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista senilai 124.995.000 US dollar dan jika dikonversikan dalam rupiah maka besarnya senilai 1.760 triliun rupiah. Pada rancangan Perpres ini disebutkan Kemenhan akan meminjam uang ke negara lain dan rencana peminjaman juga telah tertuang dalam rancangan Perpres ini. Dhanil menuturkan Perpres mengenai dokumen anggaran alutsista masih dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final. Dokumen perencanaan pertahanan ini adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung, sehingga kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan, ujar Dhanil dalam keterangannya pada Senin kemarin. Dhanil menuding motif sang pembocor adalah menjadikan dokumen tersebut menjadi alat untuk mengembangkan kebencian politik. Dhanil mengatakan pihaknya akan mencari tahu siapa pembocor tersebut. Tentu Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di dalam publik. Dan menurut Dhanil, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Prabowo ingin membeli Alpahankam dengan lebih modern. Sebab 60% Alpahankam milik Indonesia sudah usang. Dengan demikian modernisasi Alpahankam adalah keniscayaan karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terus dijaga dalam jangka yang panjang. Oleh sebab itulah Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi Alpahankam lewat reorganisasi belanja dan pembiayaan Alpahankam. Jelas Dhanil. Selain itu, pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri. Nilainya, kata Dhanil, dipastikan tidak akan membebani APBN. Dalam artian, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Mengapa? Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga yang sangat kecil, serta proses pembayarannya yang menggunakan alokasi anggaran Kemenhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN dengan asumsi alokasi anggaran Kemenhan di APBN konsisten sekitar 0,8% dari PDB selama 25 tahun ke depan nanti, ujar Dhanil. Sementara itu Komisi 1 DPR RI dibuat kesal karena tidak diprioritaskan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Rapat kerja Komisi 1 DPR RI yang digelar pada Senin kemarin tidak dihadiri Menhan RI Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mewakilkan kehadirannya dalam rapat Komisi 1 DPR RI tersebut pada Wakil Menhan.
Karena kesal, Komisi 1 DPR RI mengancam akan mengambil upaya pemanggilan paksa terhadap Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan jika Prabowo tak juga hadir pada rapat kerja yang dijadwalkan di hari Rabu mendatang. Ini dikatakan Chris Wamea yang ia ketik dalam akun Twitternya. Menurut informasi, tidak hanya Prabowo, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto pun tidak hadir dengan alasan menghadiri rapat terbatas di istana. Dalam rapat, anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk transparan terkait rancangan peraturan Presiden atau Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk tahun 2020 hingga tahun 2024 atau Alpahankam. Effendi menjelaskan RDP Komisi 1 DPR tersebut sebenarnya ingin meminta penjelasan kepada Kemenhan terkait rancangan Perpres Alpahankam yang dirancang dari tahun 2020 hingga 2044, namun pengadaan dan pembayarannya dilaksanakan 2020 hingga 2024. Jadi kami sebenarnya ingin menanyakan seperti apa sih arsiteknya, seperti apa desainnya yang ingin kami tanyakan. Namun Menhan tidak hadir, jadi sebatas penjelasan dari Wamenhan, ujarnya. Dia menilai RDP yang hanya dihadiri oleh Wamenhan tersebut tidak bisa digunakan untuk meminta penjelasan Kemhan terkait rancangan Perpres tersebut karena tidak dihadiri oleh Menteri Pertahanan. Karena itulah menurut dia Komisi 1 DPR mengagendakan rapat kerja pada Rabu 2 Mei nanti dengan mengundang Menhan untuk menjelaskan terkait rancangan Perpres tersebut. Dia pun berharap rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada Rabu mendatang dilakukan secara terbuka sehingga bisa disaksikan masyarakat lewat media massa agar tidak menimbulkan pertanyaan di dalam publik. Rapat dengan pendapat atau RDP Komisi 1 DPR yang akan membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020 hingga 2024 memang tidak dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon mempertanyakan ketidakhadiran Prabowo dan ia menilai kehadiran Menhan itu adalah sangatlah penting karena Komisi 1 DPR akan mengambil keputusan politik terkait dengan isu pertahanan yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Kami hampir setahun tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini, jadi mohon maaf dengan segala hormat, ini adalah masalah negara yang harus dibahas, kata Effendi pada Senin kemarin. Effendi pun mengkritik alasan Menhan dengan Panglima TNI yang memilih rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo namun tidak hadir dalam rapat Komisi 1 DPR. Ia mengaku heran mengapa Menteri Pertahanan tidak bisa izin kepada Presiden Jokowi agar bisa hadir dalam rapat di DPR RI. Menurut Effendi, Menteri Pertahanan sebagai pengguna anggaran atau PA seharusnya hadir dalam rapat tersebut sehingga tidak bisa diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan atau Wamenhan. Ia bahkan sampai mengusulkan pemanggilan paksa jika Prabowo juga tidak hadir pada rapat kerja yang telah dijadwalkan pada Rabu 2 Juni besok.